Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Bapak Renaldo dalam pembelajaran kelas online. Pada pertemuan kali ini Bapak akan melanjutkan materi kita untuk matematika di pertemuan keempat ya. Nah, kemarin Bapak sudah menjelaskan beberapa hal terkait dengan bilangan bulat, di antaranya pengenalan bilangan bulat, kemudian macam-macam bilangan bulat itu sendiri, kemudian pengenalan garis bilangan, pengurutan bilangan, dan perbandingan bilangan. Kemudian yang kemarin kita belajar tentang bagaimana operasi penjumlahan, kemudian dengan menggambarkan di garis bilangan juga. Dan sekarang kita akan melanjutkan pada pembelajaran keempat di matematika, yaitu sifat-sifat pada penjumlahan, masih dalam materi bilangan bulat. Nah, kita ketahui sendiri bahwa kita harus memahami sifat dan juga bagaimana konsep-konsep pada penjumlahan maupun pengurangan sebetulnya ya. Nah, bilangan bulat, sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat ada dua, yaitu secara kumulatif dan juga asosiatif. Jadi sifatnya itu ada dua, yaitu komutatif maupun asosiatif ya. Jadi sifat komutatif adalah sifat pertukaran dua bilangan pada operasi hitung penjumlahan. Jadi Bapak ulangi, adalah sifat pertukaran dua bilangan pada operasi hitung penjumlahan, di mana pengerjaan operasi hitung dua bilangan yang ditukarkan tempatnya tersebut hasilnya sama ya. Jadi di mana pengerjaan operasi hitung dua bilangan yang ditukarkan tempatnya tersebut hasilnya sama. Contoh yaitu 14 ditambah 12 sama juga dengan 12 ditambah 14. Hanya ditukar saja posisinya, tetapi pada hasilnya sama ya. Yang kedua di sini yaitu 10 ditambah dalam kurung negatif 2 sama dengan negatif 2 ditambah 10 ya. Hasilnya sama. Sudah paham sampai di sini? Ini sifat yang pertama, yaitu sifat komutatif, yang mana sifat pertukaran dua bilangan ya pada operasi hitung penjumlahan, di mana operasi hitung dua bilangan yang ditukarkan tempat tersebut hasilnya sama ya. Kemudian yang berikut, yang kedua, yaitu sifat asosiatif, yaitu dalam penjumlahan adalah pengelompokan tiga bilangan atau lebih dengan urutan berbeda. Nah, urutannya yang berbeda-beda ya. Ini yaitu tiga bilangan ataupun lebih. Ingat, tiga bilangan ataupun lebih dengan urutan berbeda. Contohnya 3 ya, 3 ditambah dalam kurung 4 ditambah 5 sama dengan 3 ditambah 4 ya, sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5. Ini contoh. Jadi tiga bilangan ya dengan urutan yang berbeda. Kemudian yang contoh kedua itu 12 ditambah 9 ditambah dalam kurung negatif 4 sama juga dengan 12 ditambah 9 ya kan ditambah negatif 4 ya. Itu. Nah, jadi menjumlahkan bilangan bulat negatif sama seperti mengurangkan bilangan bulat bulat positif. Ini lebih mudah dilakukan dengan garis bilangan yang dijelaskan di pembelajaran ketiga kemarin. Nah, tetapi kamu bisa memikirkan dalam bentuk kata-kata juga ya. Bilangan negatif bukanlah bilangan biasa.
ya. Kemudian bilangan ini kurang dari 0 dan dapat melambangkan jumlah yang diambil. Nah, jika kamu menambahkan pengambilan ini ke bilangan biasa, hasilnya menjadi lebih kecil. Ya, artinya sesuatu yang ditambahkan dengan negatif, maka sama saja kita akan mengurangi dari hasil bilangan itu sendiri sebanyak berapa jumlah nilai bilangan negatif tersebut. Ya, seperti contohnya lagi di sini yaitu 10 ditambah negatif 3 sama dengan 10 dikurangi 3. Ya, penulisannya seperti itu. Ya, sama dengan 7. Hasilnya sama. Sama halnya juga dengan 12 ditambah 18. Negatif 12 ditambah 18. Di sini kan tertulis negatif 12 ditambah 18. Sama juga dengan 18, ya kan? 18 ditambah negatif 12. Sama juga dengan 18 dikurangi 12. Jadi bentuknya seperti itu. Ya, ada 3 bentuk. Tetapi pada hasilnya sama. Ya, seperti itu. Jadi nanti Bapak akan share untuk materi kita yang keempat ini. Ada 2 fokusnya, yaitu memahami sifat komutatif dan juga sifat asosiatif pada penjumlahan maupun pengurangan bilangan bulat. Nah, Bapak rasa cukup sekian untuk materi kita kali ini. Nanti Bapak akan kirim soal evaluasi lagi di bawah ini di kolom tugas harian kita. Silahkan tetap pantau dan tetap pelajari materi yang ada, sejauh mana perkembangan, dan juga silahkan mencari referensi di beberapa sumber referensi lain seperti halnya di internet, di buku perpustakaan, ataupun buku paket dan lain-lain untuk mendukung kegiatan belajar mengajar selama pembelajaran di rumah. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.